mengajak teman-teman untuk selalu membaca, bahwa pentingnya itu membaca, saking pentingnya itu kita selalu untuk saling mengingatkan, karena kalau tidak ada yang memulai itu atau tidak ada yang gerakan itu akan terlupakan. Ketika kita bertemu orang, berinteraksi dengan orang, bertukar pikiran, itu membuat kita benar-benar menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di podcast Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan saat ini kita masuk ke episode kedua dan akan mewawancarai teman-teman dari Manakara Book Club. Tepuk tangan dulu. Yes. Nah, jadi di Mamuju ada satu komunitas yang terbentuk, dan komunitas literasi ini cukup berbeda dengan komunitas literasi pada umumnya atau sebelum-sebelumnya. Dan ini kalau tidak salah setahun terakhir itu sangat aktif sekali untuk mengadakan diskusi-diskusi buku setiap pekan. Nah, untuk lebih detailnya lagi barangkali kita langsung bicara sama teman-teman MBC ini. Kita singkatnya MBC, untuk lebih jauh mengenal apa sih sebenarnya itu Manakara Book Club. Apa kabar guys? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Lagi di bulan puasa ini segar-segar. Biasanya kalau bulan puasa itu lemas. Ini segar sekali saya lihat doa ini. Spesial untuk saat ini saja. Wah, luar biasa ya. Spesial untuk saat ini. Jadi kita harus segar bugar. Siap. Nah, dengan siapa ini? Dengan Muhammad Zikir. Dengan Muhammad Bisa Zikir dipanggil dan Zikir. Putri Azahra. Saya panggil Zahra dan Zikir. Iya, agak serasi ya namanya di Zahra Zikir di. Aduh. Ya, kembali ke topik ya. Bicara tentang MBC atau Manakara Book Club. Apa sih Manakara Book Club itu, dan sejarahnya kenapa biasa terbentuk komunitas ini? Oke. Jadi MBC atau Manakara Book Club ini adalah satu komunitas baca yang didirikan oleh Kak Halgi. Jadi Kak Halgi ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar yang masih berkuliah di sana dan melihat banyaknya komunitas baca yang ada di Makassar. Dan salah satu yang menjadi perhatiannya itu hari adalah Makassar Book Party, yang dimana setiap komunitas yang ada belakangnya Book Party ini ada di tiap daerah. Kemudian beliau berpikir dan tergerak hatinya untuk kembali ke daerah ketika libur dan mengumpulkan teman-teman untuk membuat sebuah komunitas. Jadilah komunitas ini Manakara Book Club. Jadi komunitas ini adalah wadah bagi teman-teman yang ketika membaca buku tapi gatal atau terbesit di hatinya untuk menyampaikan apa yang telah ia baca. Sedangkan di lingkungannya tidak memiliki lingkungan tersebut. Mungkin lingkungannya akan menjudge, apa yang kamu baca sih? Tidak ada untungnya, tidak menghasilkan uang. Tapi kami dari Manakara Book Club menyediakan wadah tersebut, di mana teman-teman setelah membaca buku dan ingin sharing dan bertukar pendapat atau ingin menemukan lawan diskusi supaya pemikirannya berkembang dan maju. Gitu. Jadi yang bikin sudah orang di sini tapi tidak domisili di sini sekarang ya, sedang berkuliah. Betul, masih sedang berkuliah, namanya Kak Halgi. Dan komunitas ini meskipun tidak ada Halginya tapi masih tetap jalan ya? Masih tetap, Kak. Berarti bagus ya, karena biasanya itu ada komunitas atau organisasi yang ketika pendirinya atau foundernya pergi itu tiba-tiba organisasinya berhenti atau tidak jalan. Nah, konsep MBC sebagai sebuah komunitas literasi itu seperti apa? Jadi kan banyak ini komunitas ini. Kalau MBC sendiri seperti apa? Komunitas MBC atau Manakara Book Club ini layaknya komunitas lain. Kita berkumpul di hari Sabtu menyampaikan apa yang telah kita baca selama seminggu, sebulan yang menjadi unek-unek kita. Di situ kita adakan sesi sharing dan tukar pendapat. Setelah tukar pendapat tersebut, teman-teman yang lain akan menanggapi hasil bacaan kita. Dan budaya kita di sini khas, kita tidak akan menjudge hasil bacaan dan pemikiran orang lain. Kita akan bantu meluruskan dan menunjukkan apa yang benar. Jadi tidak ada istilah bahan bacaanmu jelek kayak gitu. Masih kurang jauh gitu. Bagus. Tidak ada tekanan. Jadi memang komunitasnya egaliter ya. Tidak ada hierarki di dalamnya.
Nah, berarti komunitas ini tidak ada struktur dong, tidak ada kayak ketua, sekretaris, bendahara. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi siapa yang biasa punya peran penting di dalam merunning organisasi ini atau komunitas ini, kan biasa itu ada yang, atau bagaimana polanya di dalam? Polanya di dalam kayak misal hari Jumat nih. Iya. Besok kan hari Sabtu. Pasti akan ada satu orang nyeletuk di grup. Adakah besok? Jadi di situ nanti ada satu orang yang berpartisipasi, biasanya Kak Ferdi atau Kak Raihana. Dia membuat pamflet untuk disebar di Instagram. Kemudian saya buka Instagramnya, buat caption semenarik mungkin dan lagu semenarik mungkin untuk di-share kepada teman-teman MBC yang lain. Sehingga dari hal-hal ini banyak orang yang tertarik ikut. Oh, ternyata ada loh ini di Mamuju. Yeah. Ternyata ada loh yang orang yang berkumpul untuk sekedar baca buku dan menyampaikan pendapatnya. Gitu, Kak. Dan itu semua dikerjakan secara sukarelawan, artinya semua orang merasa punya partisipasi tanpa harus disuruh. Betul. Dan itu yang menjadi perbedaan barangkali dengan komunitas-komunitas yang lain. Betul, Kak. Keren sekali. Jadi MBC ini buat teman-teman juga yang mau gabung sebentar di hari Sabtu sore itu, setiap Sabtu sore selalu ada kegiatannya, berpindah-pindah tempat, di banyak tempat di mana mereka sepakat di situ ada MBC. Nah, Manakara Book Club ini menurut Sahra, supaya bicara juga Sahra, supaya bukan zikir terus, apa sih yang ingin dituju, apa yang hendak dituju sama komunitas ini? Kenapa ini harus ada sebagai sebuah komunitas? Kalau dari sudut pandangku nih ya, karena kan sebenarnya saya penghuni barunya ini MBC, saya baru bergabung juga. Lamanya nih kuliah, dari pamflet-pamfletnya itu baru berkesempatan untuk gabung, dan itu kan kita tidak ada tekanan yang mesti kita kayak harus ada terus datang. Tidak. Tapi memang kapan ada waktu luangta dan bisa bisa digabung. Nah, yang hendak dituju di sini tentunya tetap konsisten untuk mengajak teman-teman untuk selalu membaca, bahwa pentingnya itu membaca, saking pentingnya itu kita selalu untuk saling mengingatkan, karena kalau tidak ada yang memulai itu atau tidak ada yang gerakan itu akan terlupakan. Kayak sama nih contohnya itu kayak saya ketika dulu kan sering gabung di komunitas-komunitas begini, tapi ketika suatu kondisi itu yang tidak ada memang penggerak hati tak untuk ke situ, kayak tidak ada ajak-ajak atau apapun itu, jadi kayak dilupakan lagi. Jadi di sini dia di MBC dia konsisten setiap hari Sabtu itu pasti akan diadakan. Dia tidak akan menyuruh kita untuk Sabtu depan kamu harus hadir ya, tidak ada kata penekanan seperti itu. Tapi di dalam situ setiap hari Sabtunya itu orang-orang yang baru akan datang lagi, dan kita yang di dalamnya sudah bergabung itu akan merasa senang karena semakin banyak yang gabung, semakin banyak yang join lagi, dan ya itu yang kayaknya yang mau dituju dari MBC. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti kalau misalnya satu orang pergi. Iya. Karena akan selalu ada orang baru datang. Selalu ada orang baru. Jadi kalau kita mau bilang MBC ini kayak sosialis banget nilainya ya. Jadi tidak ada hierarkis, tidak ada istilah ketua, tidak ada yang anggota. Semua berperan secara aktif di dalam komunitas tersebut. Dan ini juga barangkali salah satu komunitas yang bisa dibilang untuk saat ini yang cukup aktif mengadakan diskusi secara berkala tiap pekan, secara langsung. Karena kan ada juga beberapa komunitas itu yang mengadakan kegiatan diskusinya online. Nah, ini secara langsung bisa kita untuk hadirkan. Nah, tadi kita sudah dengar banyak dari Zikir dan Zahra tentang pendapatnya terkait dengan kehadiran MBC di tengah-tengah kita. Nah, kali ini saya mau tanya keduanya nih sebagai bagian dari Manakara Book Club, POV-nya melihat kondisi literasi hari ini, khususnya di Kabupaten Mamuju dan barangkali secara umum di Sulawesi Barat. Oke, dari saya karena saya bergerak di bidang pertanian dan keuangan, maka saya akan memberikan contoh-contoh kondisi yang menunjukkan rendahnya minat literasi di Mamuju. Jadi ada beberapa kasus di mana ketika saya bilang ke orang rumah atau warga sekitar, ngapain ke Mamuju jauh-jauh, hanya untuk baca buku, hanya untuk bertukar pikiran dan sebagainya. Padahal bisa di tempat nongkrong, tapi kan di sana mereka tidak menghargai
ilmu pengetahuan. Ketika kita diskusi mengenai ilmu pengetahuan, mereka menganggapnya tidak bernilai ekonomis. Padahal dari keputusan-keputusan kecil itu, bagaimana kita ingin belajar dan selalu ingin belajar akan membuat keputusan besar di suatu hari nanti. Contoh misalnya, saya menemui seorang bapak-bapak di toko saya itu hari, dia bilang, saya mengkonsumsi obat dari dokter ini bukan 3 kali dalam 1 hari, tapi dalam 1 hari itu saya mengonsumsinya langsung 3 tablet supaya saya cepat sembuh. Nah, dari sini saja, walaupun logikanya sama, tapi secara kenyataan ketika diuji secara ilmiah itu tidak bisa, karena ginjal bekerja lebih keras ketika kita memakannya 3 kali dalam 1 waktu. Nah, di sini menunjukkan rendahnya literasi di Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, ketika para Gen Z atau teman-teman seumuran kita pergi berbelanja, sudah tahu gajinya UMR pas-pasan, mereka malah memilih untuk berbelanja karena dengan alasan lucu. Barang-barang tersebut lucu dan lucu. Dan alasannya boneka apa? Boneka kecil, gantungan-gantungan kunci di tas itu lucu, iya. Dan alasannya self reward. Sesekali boleh, tapi ini dia lakukan sesekali tapi 10 kali dalam 1 bulan. Tapi sering. Nah, gitu. Jadi ini pandangan saya kenapa perlu adanya wadah agar teman-teman dapat menambah pengetahuan lebih. Mungkin gara-gara berkumpul dan saling ketemu orang lain, ternyata ada ya teori tentang keuangan. Kita harus memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan primer dibanding yang tersier. Kita harus membaca label produk terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Begitu, Kak. Jadi itu salah satu faktor dan indikator kenapa kita anggap bahwa kenapa literasi itu rendah ya di Mamuju. Ya, betul sekali. Dan seharusnya dengan melihat kondisi itu kita khawatir dan harusnya tergerak hati kita untuk terlibat untuk menuntaskan hal-hal seperti itu. Kalau menurut Zahra? Kalau menurut saya sendiri, kebetulan saya masih kuliah, mahasiswa. Ini agent of change ini. Agent of change, ya. Yang dimana literasi sebenarnya bukan tentang hanya membaca dan menulis, tapi tentang bagaimana memilah informasi yang benar. Jadi bisa dilihat kondisi mahasiswa, kebanyakan mahasiswa sekarang itu banyaknya turun ke jalan ataupun apapun itu yang bakar ban di pinggir jalan atau di tengah jalan itu. Mereka lebih kebanyakan mereka itu tidak tahu. Mereka hanya turun dengan ikut-ikutan, tapi tidak tahu informasi yang sebenarnya dia dapatkan itu sudah benar, tidak langkah yang Tapi ini pernyataan yang sangat keras ya menurutku ya. Kalau dinonton sama aktivis ini bisa berabe ini ya. Oke, lanjut. Kalau di situ kan sebenarnya terlepas dari itu mereka bisa harusnya lebih banyak memilah dulu yang ikut-ikutan saja ini. Terus terlepas dari itu saya melihat kondisi di sekitaran saya di lingkungan kelas saya, kelas di kampus. Yeah. Ini yang kalau masuk kerjakan tugas saja. Maksudnya jangan ini yang melihat secara luas, tapi untuk kerja tugas saja mereka dia kerja tugasnya itu sampai di situ saja. Maksudnya dia tidak akan mengembangkan ataupun berpikir untuk lebih kritis persoalan dalam diskusi itu tidak ada nih. Jadi kayak kurang sekali, kasihan sekali maksudku. Sekedar menggugurkan kewajiban saja untuk mengerjakan datang saja tugas. ke kampus itu duduk, mendengarkan, setelah itu pulang lagi. Tidak ada yang dibawa. Tidak ada, maksudnya mungkin mereka kekurangan informasi atau tempat untuk bisa lebih mendapat ilmu atau komunitas-komunitas yang bisa memasuki, atau memang mereka menutup mata dan telinga untuk hal itu karena pokoknya kuliah pulang dapat jasa kerja selesai. Saya juga heran apakah itu faktor karena mereka Gen Z itu karena mereka Gen Z atau memang dia sudah terpengaruh dengan hal-hal yang di luar dari itu yang sangat disayangkan.
yang kalau menurutku hal tersebut itu harus diselamatkan. Dan- Itu fenomena yang nyata adanya dan barangkali itu sangat dipengaruhi juga oleh kehadiran media sosial yang membuat barangkali orang jadi antipati dan antisosial. Tapi boleh jadi ya, belum tentu juga betul. Tapi kalau misalnya kalau kita menganggap atau menjustifikasi bahwa Gen Z dalam hal ini generasi yang antipati dan antisosial, saya tidak mau mengatakan seperti itu karena jangan sampai Gen Z bilang tidak seperti itu juga. Tapi itu pendapatnya Sarah yang harus bisa dijadikan sebagai satu otokritik. Kita juga dengar tadi dia sempat otokritik terhadap statusnya sebagai mahasiswa dengan teman-teman yang kerap kali turun ke jalan dan kadang mereka tidak tahu isunya tapi bakar ban dan seterusnya. Nah, ada banyak sekali komunitas di Sulawesi Barat, di Mamuju, dalam bentuk komunitas literasi, komunitas peduli lingkungan dan seterusnya. Pertanyaan paling mendasar di tengah banyaknya komunitas tersebut, masih relevankah komunitas khususnya MBC di era digital seperti sekarang ini, di mana sumber informasi banyak sekali tanpa harus ikut komunitas pun menurut saya itu bisa kita dapat informasinya. Kita bisa nonton podcast di YouTube, kita bisa baca buku secara privat, kita bisa ke perpustakaan, dan peran komunitas masih relevan atau tidak? Jadi menurut saya komunitas di tengah banyaknya informasi ini masih sangat relevan karena orang-orang saat ini itu kehilangan mindfulness dalam dirinya, terutama anak muda. Mereka kalau misal bilang bisa dengar podcast, kadang mereka tuh dengar podcast tapi sambil tidur. Jadi pas bangun, nggak lupa apa yang ngedengar tadi malam. Ternyata podcast yang nonton dia. Podcast yang nonton dia. Dan menurut saya satu kata itu mindfulness yang kurang. Ketika kita bertemu orang, berinteraksi dengan orang, bertukar pikiran, itu membuat kita benar-benar menjadi manusia. Dan kita berfokus pada informasi yang disampaikan orang tersebut. Bayangkan kalau kita dapatkan, misal kita follow satu Instagram, TikTok, yang isinya pengetahuan semua Reels. Kalau kita scroll satu persatu, jarang ada yang nempel di kepala kita karena semuanya hanya bersifat umum dan terlalu banyak informasi yang masuk di kepala kita dalam waktu yang singkat. Nah, hal-hal tersebut membuat mindfulness kita berkurang. Walaupun kita mendapatkan banyak ilmu dan informasi, banyaknya itu belum menjamin kualitasnya. Jadi dengan adanya Manakara Book Club ini, teman-teman bisa berfokus pada satu hal yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, entah itu persoalan ekonomi, pertanian, peternakan, atau pendidikan. Teman-teman bisa berfokus pada hal tersebut. Nggak perlu membahas satu negara, mencari di internet, dan besok lupa lagi apa yang kemarin dia searching, begitu. Jadi dengan banyaknya informasi sebenarnya tidak serta-merta menjadi satu hal yang positif ya. Betul. Di saat yang sama dengan banyak informasi itu kita menjadi susah mempergunakan otak kita karena terlalu banyak informasi nih. Dan tidak semua informasi itu bagus. Kadang ada informasi sampah juga yang kemudian tidak secara sadar tampil di timeline kita gitu. Jadi penting sekali juga memfilterisasi apa yang kita tonton. Apalagi video-video pendek, ya video durasi 1 menit, 2 menit, apalagi kalau tidak isinya itu kalau bisa di skip saja. Apalagi kalau misalnya kontennya sudah masuk ke hal-hal yang pornografi, kemudian sara atau yang memicu konflik sosial dan seterusnya, itu menurutku tidak urgent untuk kita tonton. Dan sekarang kenyataannya memang kita kekurangan fokus untuk bisa menonton misalnya video dalam durasi yang cukup panjang. Betul. Makanya orang lari ke TikTok kan, video-video pendek, YouTube Short, Instagram Reels. Sementara kalau YouTube itu semakin kesini makin kurang penontonnya. Dan itu menjadi salah satu tanda bahaya yang harus kita lawan sama-sama. Makanya kita bikin podcast panjang-panjang ini ya. Betul. Supaya yang lain bisa nonton. Supaya bisa dinonton. Iya, betul. Nanti di-share linknya sama teman-teman yang bisa. Kalau Zahra menurutnya seperti apa? Tetap beda ya, pengaruhnya antara diskusi langsung dengan kita mendengarkan menggunakan handphone atau dari manapun itu, entah dari YouTube, dari TikTok atau dari Instagram.
itu beda arahannya dan sangat, karena kurang sekali nih yang secara langsung sekarang atau diskusi secara langsung, maka itu lebih relevan. Itu yang harus diselamatkan lagi kembali, karena walaupun kita bisa dapatkan ilmu dari TikTok, bisa dapatkan ilmu dari YouTube, itu tidak akan sama dengan kita bertemu secara langsung untuk mendapatkan atau diskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang di sekitaran kita. Dan tetap harus sejalan, tetap harus juga diimbangi, bahwa memang dalam diskusi yang secara langsung itu kita juga harus tetap melakukannya di media sosial. Kenapa? Karena banyaknya orang pengguna media sosial sekarang, bahkan ya masih bagus kalau mungkin dia lihat-lihat atau cari pelajaran dalam situ. Itu kalau cuma nonton yang konten-konten sampah yang cuma iya betul. Jadi kita ini seperti tempat sampah, tempatnya sumber konten-konten yang tidak bermutu. Jangan sampai itu mereka nontonnya hanya yang begituannya. Jadi kita bisa share itu ke dalam media sosial juga, supaya setidaknya terselamatkan itu yang nonton. Jadi MBC ini tidak hadir secara langsung, harusnya di media sosial ya, di era digital ya. Hadir. Apa nama Instagramnya? Manakara Book Club. Manakara Book Club, teman bisa follow ya. Saat ini masih Instagram, belum ada yang lain? Masih Instagram, karena rata-rata anak muda Mamuju rata-rata main Instagram. Oke, jadi buat para pemirsa yang mau ikuti aktivitasnya itu bisa langsung follow Instagramnya di Manakara Book Club. Nah, selain dari diskusi pekanan setiap Sabtu yang diadakan oleh MBC, adakah program yang lain yang nantinya akan dikerjakan atau sedang dalam planning untuk dikerjakan nanti, atau seperti apa? Kalau itu ada, seperti kita mengadakan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan. Kita diundang oleh Dinas Perpus untuk berkegiatan di tempatnya, dan selain itu kami juga punya kegiatan di mana kita tidak hanya membaca buku. Suatu pekan kita bisa bertemu seorang tokoh, misal penulis Bapak Suparman Sopu. Di pekan itu kita khususkan untuk itu. Dan sudah pernah dilakukan? Sudah pernah bincang dengan penulis. Dan setelah itu kami juga pernah melakukan diskusi buku dengan penulis bukunya langsung, dan bertemu dengan penerbitnya langsung di suatu kafe di Mamuju, depan Unismu. Ya, saya hadir juga. Jadi maaf saya potong. Jadi kalian konsepnya komunitas yang tidak ada strukturnya. Apakah ada satu momen atau satu waktu yang ditetapkan untuk bikin kerangka kerja, atau bikin misalnya ayo deh kita rapat bikin agenda kerja kita kayak organisasi-organisasi biasanya, atau jalan saja mengalir seperti itu, atau bagaimana? Kalau sejauh ini masih mengalir saja. Jadi teman-teman yang punya usulan kegiatan dari teman-teman yang datang silih berganti itu, ketika mereka punya usulan kegiatan kami bantu eksekusi. Kan di dalam komunitas kami banyak macam orang. Iya, betul. Bisa dari dinas atau yang berhubungan dengan pemerintah, mungkin yang berhubungan dengan pertanian, kami juga punya channelnya ke sana. Yang berhubungan dengan penulis dan penerbitan punya channelnya ke sana. Jadi kita sebagai wadah saja bagaimana mengeksekusi ide teman-teman. Karena seandainya banyak sekali juga idenya, pasti kami lakukan itu. Cuma ini kan masih kurang. Betul. Jadi ya apa yang muncul itu yang kita lakukan. Gitu. Jadi seperti itu ya, sangat menarik dengan konsepnya. Tapi ini bisa jadi diadopsi buat teman-teman yang mau bikin komunitas supaya tidak terlalu terikat dalam hal struktural dan tidak terlalu terbebani. Bisa pakai konsepnya teman-teman Manakara Book Club. Jadi mau datang-datang, tidak ada sanksi, tidak ada istilah kau dikeluarkan dari organisasi dan sebagainya. Oke, sebagai komunitas yang kerap bermitra dengan Dinas Perpustakaan, yang kerap dimintai bantuan dan juga sering terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Nah, MBC, menurut MBC apakah pemerintah dalam hal ini melalui Disposip atau Dinas Perpustakaan ini sudah bekerja dengan maksimal atau belum? Ya.
jawab jujur saja ya. Ya. Ini tidak ada tekanan ya. Tidak ada, aman. Kita ngobrol tidak saja. ditunggangi siapapun. Iya. Oke. Aman. Jadi menurut kami dari selaku mewakili teman-teman dari Manakara Book Club, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju ini sudah bekerja semaksimal dan se-effort mungkin. Jadi kepala dinas itu bilang kepada kami kalau bilang dan merealisasikan, tidak sekedar bilang jika ingin berkegiatan yang berhubungan dengan keilmuan, bisa menggunakan gedung yang ada di sebelah, gedung teater serbaguna. Jika teman-teman ingin membuat podcast, ada ruangan podcast, ada kamera yang tersedia, ada mikrofon. Jika teman-teman ingin membaca buku, mencari referensi untuk kuliah, dan sebagainya, ada buku-buku terbaru yang disiapkan di rak buku, dan buku-buku tersebut sudah bukan buku-buku yang teman-teman pikir ada di perpustakaan seperti perpustakaan sekolah ya, bukan. Jadi buku-buku tersebut buku-buku baru yang topiknya masih hangat dibicarakan saat ini, mulai dari sastra dan pemikiran-pemikiran. Nah, jadi melalui itu ini adalah bukti nyata bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju memperhatikan para pegiat literasi, menyiapkan ruang dan fasilitas untuk kami. Berarti sudah maksimal ya, alhamdulillah ini. Nah, harapan dan pesan dari MBC sebagai komunitas kepada Dinas Perpustakaan. Kalau harapan saya, tentu saya sangat berharap kepala dinas perpustakaan daerahnya itu tidak diganti ya. Amin. Tapi itu agak susah ya kayaknya ya. Kalau biasa berkinerja bagus biasanya ditempatkan untuk menyelesaikan masalah yang lain lagi, biasanya begitu. Yang lebih support lagi. Sebenarnya saking kerennya kepala dinas perpustakaan daerah ini, saya mungkin agak bersedih kalau diganti. Tolong ya, jangan cepat selesai. Ya nanti Literasi kita. di Manakara itu masih membutuhkannya. Jadi memang beliau ini sejak 2018 waktu pertama kali bertemu dengan beberapa komunitas pada waktu itu, langsung kita dibikinkan kemah literasi yang besar di rumah adat. Di antaranya yang ikut terlibat itu Terasaksara, Lingkar Literasi Intensif, komunitas perempuan dan sebagainya. Dan itu Sarah juga ikut salah satunya. Ikut lagi. Itu semangat itu dari 2018 sampai sekarang masih tetap dijaga bara apinya dan semoga tidak pernah redup. Kalau Sigir, jadi pesan dan harapan saya untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju, semoga kedepannya terus menjaga semangat literasi ini, tidak meredupkan para pegiat literasi dan komunitas-komunitas di sekitarnya. Juga mungkin bisa didiskusikan dengan Pak Kepala Dinas, mungkin kita bisa membuat badan usaha sehingga tidak hanya menciptakan ruang dan fasilitas, kita bisa mencoret huruf R-nya, jadi kita bisa menciptakan uang. Nah, dari situ kita bisa membeli fasilitas-fasilitas yang telah dikapitalisasi seperti buku, jurnal-jurnal berbayar, dan kita dari hal itu kita bisa menciptakan masyarakat Mamuju yang intelek dengan sumber daya manusia yang tinggi, berpikir kritis, tidak salah-salah beli nih, berpikir ulang untuk menghabiskan uangnya dan sebagainya. Itu aja. ini satu saran yang terobosannya sangat jauh sekali ya, tapi ini satu mimpi yang kita tidak tahu apakah bisa direalisasi atau tidak, tapi ini mimpi yang semoga kita bisa capai untuk kedepannya untuk teman-teman komunitas dan pegiat literasi supaya kita tidak stuck, karena kan organisasi atau komunitas itu biasanya murni jalan karena idealisme, karena kecintaan, karena passion, tetapi di saat yang sama ada hal-hal yang harus juga kita topang, misalnya dalam hal finansial, karena itu cukup berpengaruh dalam terselenggaranya sebuah kegiatan. Jadi
semoga lah kita capai mimpi itu. Dengan adanya badan usaha, Iya, kita bisa badan usaha berdikari teman-teman. pegiat literasi. Iya betul, supaya teman-teman tidak pergi lagi bikin proposal minta sumbangan gitu. untuk bikin kegiatan karena Tidak. bisa diakomodir oleh badan usaha dari komunitasnya Kita tidak sendiri. tergerus efisiensi. Betul. Sudah mulai kritis di akhir-akhir ya. Nah, sebagai pegiat literasi nih, 3 rekomendasi buku bacaan wajib untuk pegiat literasi. Boleh dulu. Kalau untuk yang pemula atau anak-anak Gen Z yang semangatnya itu masih kurang atau dia kayak untuk berjuang itu masih mikir-mikir, kayaknya cocok sekali baca novelnya itu Dedi Padiku. Dia perjuangan Dedi Padiku untuk bisa sampai ke Jakarta. Terus Terus buku kedua. apa lagi ya namanya? Self improvement yang judulnya siapa yang tulis? Nanti saya bantu ingatkan. dia di dalam bukunya itu sangat menginspirasi sekali untuk khususnya ini Gen Z yang bagaimana kita harusnya bisa bersikap atau bagaimana kita bisa hidup di lingkungan sekitaran kita untuk bisa saling menghargai dan lebih tahu bagaimana harusnya kita bersikap sama orang yang lebih tua yang sebaya dan orang yang lebih di bawah itu diajarkan dalam situ dan bagus banget dibaca untuk yang Gen Z supaya lebih tahu lagi tata krama beradab gitu bertemu sama orang. Oke. Kemudian yang terakhir. Dan yang terakhir, kebetulan saya backgroundnya dari pertanian, jadi saya sangat merekomendasikan. Jadi sama-sama anak pertanian di? Tidak juga, beda. Beda sih, beda. Ini pelaku pertanian, ini khusus pertanian. Beliau pelakunya yang sebenarnya. Oh iya, oke. Ini buku Merusak Bumi dari Meja Makan. Faiz ya? Iya, Faiz. Faiz, wah saya tahu kan. Pernah saya baca dan saya rekomendasikannya itu khususnya untuk anak-anak pertanian di luar sana. Kalau sudah baca itu pasti lebih tahu caranya menghargai hasil pribumi itu. Jadi kalau makan tidak akan disia-siakan lagi berapa butir itu dipiring kita. Itu dia dari Zahra 3 buku wajib, 1 genrenya self improvement, novel dan juga non fiksi dari Faiz Merusak Bumi dari Meja Makan. Kemudian dari Zikir 3 buku wajib nih dari pegiat literasi untuk pegiat literasi. Jadi seperti yang dikatakan Najwa Shihab, membaca itu soal menemukan buku yang kita cintai. Mungkin 3 buku ini jika teman-teman baca teman-teman akan jatuh cinta padanya. Menggunakan bahasa yang baik dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Penulisnya itu J.S. Heeren. J.S. Heeren Kak. Jadi ada 4 sebenarnya bukunya. Seri Kami Bukan. Ada Kami Bukan Sarjana Kertas yang menceritakan tentang mahasiswa yang lulus dan kampusnya tidak terkenal amat. Kedua ada Kami Bukan Jongos Berdasi. Itu tentang mahasiswa yang lulus tadi ini yang mulai masuk ke dunia kerja dengan skala tetek bengeknya. Yang ketiga ada Kami Bukan Fakir Asmara. Jadi tentang ini sangat relate kepada teman-teman Gen Z karena di sini membahas tentang kebucinan seseorang yang akhirnya tidak menjadi jodohnya. Kemudian yang terakhir ada Kami Bukan Generasi Bacot. Nah ini yang belum saya baca teman-teman. Saya pinjamkan ke temanku dan tidak kembali. Beruntunglah karena buku itu tidak kembali. Berarti dia betul-betul suka buku tak? Betul. Tanda bagusnya itu tidak kembali. Keempat buku tersebut, seri Kami Bukan dari J.S. Heeren itu dapat membuat teman-teman jatuh cinta kepada membaca. Dan bahasanya sangat-sangat relevan. Kalau bilang anak sekarang, relate dengan saya ini seperti dengan yang kualami. Seperti quotes TikTok yang kita scroll itu selalu relate. Apapun relate semua. Jadi makanya dia bukunya itu bestseller ya. Bestseller. Bahasanya Teman-teman dapat
menemukan bukunya di Gramedia Mamuju. Nah, tapi ini bukan endorse ya. Oh, bukan. Karena kebetulan itu satu-satunya toko buku kayaknya. Iya. Terakhir, karena kita ini anak-anak kutipan ini, anak-anak coach ya, coach untuk teman-teman pemirsa ini untuk mengajak membaca buku dan ikut ke MBC. Belum. Saya mungkin pancing ya, kata-kata dulu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Buku adalah jendela dunia, jadi mari kita jelajahi dunia tanpa batas. Paham. Ya, pikir. Dulu baru kupikir. Tentang apa ya? Tentang pendidikan? Tentang mengajak orang untuk ikut membaca, aktif di dunia literasi dan seterusnya. Oke. Jadi apa tadi? Iya. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini. Kata Gus Baha itu apa ya? Kebodohan itu merusak. Jangan jadi bodoh, teman-teman. Membaca. Oke. Don't be stupid. Terima kasih buat teman-teman MBC, ada Zahra, ada Zikir yang sudah membersamai kita dalam podcast episode 2 ini, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya dengan komunitas yang lain lagi. Tidak hanya komunitas, kami juga berencana untuk mengundang institusi, mengundang band kalau jadi, dan beberapa komunitas yang lain, karena di edisi tahun ini kita bicara tentang bersuara, bercerita seputar aksara dan karsa. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan saya tutup juga dengan satu kutipan Muhammad Hatta, penjaralah aku tak apa-apa asalkan dengan buku, karena dengan buku aku merasa bebas.